Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi, informasi gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman Sobat Kicau Jelata. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat, dan yang paling penting harus tetap semangat. Hidup hanya sekali, mari kita bikin berarti. Hidup hanya sesaat, ayo kita tebar manfaat. Hari ini masyarakat dihebohkan, dikagetkan, dikejutkan oleh pengumuman naiknya harga bahan bakar minyak yang diumumkan oleh pemerintah. Seminggu sebelumnya, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah memberi penjelasan soal bagaimana beratnya beban anggaran, terutama yang menyangkut subsidi terhadap bahan bakar. Dan yang bagi catatan, argumentasi yang dibangun adalah, andai kata, katakanlah, ya konon katanya 500 triliun lebih itu yang mereka anggap sebagai pemborosan dibelanjakan untuk jalan. Ada sekian ribu kilometer yang bisa kita bangun. Jika dibangunkan untuk katakanlah fasilitas puskesmas, ada sekian ratus ribu puskesmas yang bisa kita bangun, dan lain-lain sebagainya. Intinya, beban subsidi BBM tersebut tidak tepat sasaran, dinikmati oleh menengah atas sebagian besar, dan segala macam. Begini, bukankah anggaran dibuat oleh pemerintah, dibahas dengan DPR, dan disetujui? Jadi kalau dikatakan tidak tepat sasaran, yang salah ya pemerintah sendiri, tentu bersama-sama dengan DPR. Artinya mereka lah yang membuat budget yang tidak tepat, tidak akurat. Mestinya kan dari awal sudah diantisipasi apakah anggaran tersebut benar-benar rasional, benar-benar produktif, benar-benar telah dialokasikan secara tepat sasaran. Jadi kalau pemerintah bilang bahwa subsidi bahan bakar tidak tepat sasaran, kesalahannya ada pada pemerintah dan DPR sendiri, bukan pada masyarakat. Banyak respon terhadap kenaikan ini, kebijakan baru yang menyesuaikan harga BBM ini, dan menurut Bang Kica, yang paling menyedihkan adalah respon yang mengatakan bahwa BBM atau subsidi BBM ini adalah membakar uang, menghambur-hamburkan uang yang tiada gunanya. Ini argumentasi sesat yang dibangun oleh para buzzer. Bahwa harga minyak dunia semakin lama semakin mahal. Nggak bisa seperti zaman Soeharto dulu yang harganya masih Rp150 per liter. Karena minyak semakin langka dan harganya semakin mahal, maka pemerintah melakukan subsidi supaya rakyat tetap bisa menikmati harga murah. Subsidi inilah yang semakin lama semakin berat. Setiap tahun kita bakar-bakar uang untuk subsidi minyak. Tidak ada yang namanya, katakanlah, subsidi itu membakar uang, menghambur-hamburkan uang. Terlepas dari siapapun yang menikmati, baik itu kelompok, katakanlah menengah ke atas, atau rakyat biasa, itu bukan sia-sia. Bukankah tujuan dari pendirian negara ini adalah distribusi keadilan sosial? Jadi kalau ada, katakanlah, masyarakat membayar harga produk, kita ambil contoh BBM, atau energi lainnya, listrik, gas, yang harga yang dibayar itu di bawah harga keekonomian, selisihnya tersebut bukan dibakar, bukan dibuang, bukan dihambur-hamburkan. Itu akan menjadi saving bagi masyarakat karena dia membayar jauh lebih murah dari harga keekonomian, dan saving tersebut tentu akan besar dampaknya terhadap konsumsi masyarakat. Selisih tersebut akan digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi konsumsi lainnya. Mungkin untuk kesehatan, untuk pendidikan anak-anaknya, atau bagi kelas menengah ke atas untuk berwisata, dan semuanya itu akan menggerakkan ekonomi. Jadi sekali lagi, argumentasi yang dibangun oleh para buzzer seolah-olah pemberian subsidi tersebut adalah menghambur-hamburkan uang, membakar uang, itu argumentasi sesat. Ingat, tujuan dari berdirinya negara ini adalah pada dasarnya distribusi keadilan sosial. Dan subsidi
salah satu bentuk pendistribusian dari keadilan sosial. Bagi saya ingin kita menyoroti kelemahan daripada mensubsidi harga dari produk apapun itu. Tentu salah satu kelemahannya adalah ya dia akan bisa dinikmati oleh semua orang, baik yang punya uang, katakanlah menengah ke atas maupun rakyat biasa. Itu satu kelemahan, semua menikmati. Jadi kalau tujuannya adalah untuk memperkecil jurang yang menganga antara si kaya dan si miskin, tentu subsidi dengan produk tidak bisa mengatasi itu. Karena semua orang akan menikmatinya. Itu satu kelemahan. Kelemahan kedua adalah jika terjadi disparitas harga antara produk, katakanlah minyak di dalam negeri kita dengan minyak di negeri-negeri tetangga kita, tentu itu potensial akan terjadi penyimpangan di sana. Akan muncul para petualang-petualang yang akan menyelundupkan minyak dari negeri kita ke negeri tetangga. Sehingga subsidi tersebut tidak dinikmati oleh warga negara Indonesia, tapi dinikmati oleh warga negara di tetangga kita. Dan segelintir orang yang memanfaatkan peluang karena adanya disparitas harga tersebut. Jadi memang agak kurang sehat kalau yang kita subsidi adalah produk. Lalu bagaimana kalau misalnya subsidi tersebut diberikan kepada kelompok masyarakat yang memang benar-benar butuh subsidi? Ya, itu adalah kebijakan yang paling tepat. Dengan catatan database dari orang miskin di negeri kita ini benar-benar dimiliki oleh pemerintah. Kalau melihat argumentasi Menteri Keuangan soal salah satu penyebab dinaikannya BBM ini karena subsidi tidak tepat sasaran, banyak dimiliki oleh para mereka yang menengah ke atas, tentu mestinya database dari keadaan ekonomi masyarakat ini pemerintah punya. Nah, kalau memang punya, seharusnya ya subsidi atau suntikan penghasilan itu dengan serta-merta pemerintah mampu memetakan siapa sebenarnya yang berhak diberi. Tetapi Bang Kicca agak sedikit ragu apakah database tersebut akurat, karena dari fenomena yang kita baca di media massa, ternyata berdasarkan pengalaman-pengalaman di masa lalu, katakanlah bantuan sosial, itu banyak sekali keluhan-keluhan yang dilontarkan oleh warga. Seharusnya mereka berhak, tetapi mereka tidak mendapatkan. Hari ini kita juga tahu bahwa ada beberapa kelompok elemen masyarakat yang akan mengadakan demonstrasi besar-besaran terhadap kenaikan harga bahan bakar ini. Tentu demonstrasi adalah hak dari warga negara, dan kita berharap bahwa demo bisa berjalan dengan aman, aspirasi bisa disalurkan dengan tepat dan didengar oleh penguasa. Dan yang kita baca juga 6 dari 9 fraksi di DPR tidak setuju dengan kenaikan bahan bakar minyak ini. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman setuju? Bang Kicca tidak akan bicara soal setuju dan tidak setuju, tapi Bang Kicca hanya ingin menyoroti argumentasi pemerintah bahwa subsidi tidak tepat sasaran. Itu kesalahannya ada pada pemerintah dan DPR, karena mereka lah yang memutuskan anggaran, mereka lah yang menetapkan anggaran. Kalau itu salah, kesalahan ada pada mereka, bukan pada masyarakat. Lalu yang kedua, Bang Kicca juga tidak setuju dengan argumentasi sesat para buzzer yang kita lihat hari-hari ini mendengung-dengungkan bahwa memang subsidi harus dicabut karena itu menghambur-hamburkan uang, membakar uang. Mereka adalah orang-orang yang pikun, orang-orang yang bodoh. Tidak ada yang namanya membakar uang. Selisih harga keekonomian dengan harga yang dibayar oleh masyarakat itu bukan dibakar, itu akan menjadi saving dari masyarakat yang bisa mereka gunakan untuk berobat barangkali, yang bisa mereka gunakan untuk menyekolahkan anaknya barangkali, membayar uang kuliah, atau bahkan bagi kelas menengah ke atas, selisih tersebut bisa mereka pakai untuk rekreasi, belanja ini, belanja itu, dan semuanya itu akan menggerakkan ekonomi. Jadi tidak ada yang sia-sia. Jadi ini bukan soal tepat sasaran atau tidak tepat sasaran.
Ini bukan soal membakar uang atau tidak membakar uang. Ini soal distribusi keadilan sosial. Teman-teman, sekali lagi mari kita berdoa semoga negeri ini diberi kekuatan dalam menghadapi apapun cobaan, dan salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaik demi sebaik telah berlanjut janji-janji para elit, terbang ke langit hingga awan menjerit sedikit-sedikit janji politik, menempuh bukit busuknya bau terbit, janji-janji hanya gimmick, tipu intrik bikin rakyat terjangkit karena semakin sulit. Janji-janji politik, janjinya para munafik, tak ada nilai intrinsik, tak usah lagi dilirik. Sebaik demi sebaik telah melejit janji-janji para elit, terbang ke langit hingga awan menjerit sedikit-sedikit janji politik, menempuh bukit busuknya bau langit, janji-janji hanya gini, penuh tipu intrik bikin rakyat terjadi karena hidup semakin sulit. Janji-janji politik, janjinya para munafik, tak ada nilai intrinsik, tak usah lagi dilirik.